Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan judul Optimasi Strategi Persediaan dengan Menganalisis Data Penjualan Menggunakan Time Series. Dengan topik Time Series Forecasting. Dengan nama anggota ada Siti Muftia Umatun dengan 3 digit NIM terakhir 162 dan Norma Aulia Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 183 dan Husan Salimun Akil dengan 3 digit NIM terakhir 172. Di sini ada eksplorasi dataset. Dataset berisi 9.993 transaksi penjualan yang tercatat antara 3 Januari 2019 hingga 30 Desember 2022 di wilayah Amerika Serikat. Jumlah baris transaksi 9.993 dan fitur 20 dan deskripsi fitur order ID, order date, ship date, ship mode, customer ID, customer name, segment, country city, state, postal code, region, product ID, kategori, subkategori, product name, sales, quantity, diskon, dan profit. Di sini kita mulai dengan processing dengan pip install NumPy, menginstal versi spesifik dari NumPy lain untuk memastikan kompetibilitas model time series. Terus ada import library utama, manipulasi data, visualisasi, dan time series. Terus processing, membaca data superstore ke dalam data frame DF. Terus mengonversi kolom tanggal menjadi format date time. Selanjutnya menghapus entry dengan tanggal kirim sebelum tanggal pemesanan. Terus mengisi nilai kosong dengan interpolasi linear. Terus menghapus outline dengan metode IKR. Menghapus outline berdasarkan batas IKR untuk semua kolom numerik. Terus mengelompokkan penjualan berdasarkan tanggal regresi harian. Selanjutnya ada melakukan uji ADF untuk mengecek sustainabilitas jika p-value lebih dari 0,05 data di differencing. Terus melakukan deposisi musiman atau mingguan. Yang terakhir, membagi data berdasarkan waktu tanpa shuffle karena time series. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Di sini untuk bagian EDA kami melakukan beberapa visualisasi. Yang pertama ada distribusi penjualan dan profit. Distribusi profit dan sales bersifat skewed, banyak transaksi kecil tapi ada beberapa transaksi yang sangat besar. Lalu kedua ada total sales per kategori, di mana kategori office supplies memiliki sales tertinggi, diikuti dengan furniture dan teknologi. Lalu ada visualisasi untuk profit dan diskon. Di sini menunjukkan bahwa diskon yang tinggi tidak menentukan bahwa pembelian akan banyak. Bahkan yang diskonnya kecil atau tidak diskon memiliki pembelian yang lebih banyak. Lalu ada total orders overtime, yaitu jumlah order per harinya. Dengan antara tahun 2021 sampai 2023 memiliki kenaikan. Lalu ada heatmap korelasinya di sini. Korelasi kuat ditemukan antara sales dan profit, yaitu 0,4. Lalu pula ada visualisasi untuk segmentasi penjualan berdasarkan wilayah dan segmen, di mana wilayah West dan East memiliki penjualan yang tertinggi.
Lalu di sini ada persiapan data yang digunakan untuk modelingnya. Lalu untuk modeling akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk modeling kami menggunakan dua metode. Dengan metode yang pertama yaitu SariMax. Di sini kami menggunakan auto model atau memilih model dengan auto dan melatih model menggunakan SariMax. Lanjut ke bawah. Nah, untuk melatih model SariMax ini kami menggunakan like fitur di data train dan di data test. Untuk hasilnya ke bawah. Nah, stop. Nah, untuk hasil dari SariMax RMS ini yaitu 379,28255905 dan SMAP SariMax-nya 31,35%. Ini SGBOS nggak sih? Dan untuk metode kedua yang kami gunakan yaitu SGBOS. Lanjut ke bawah. Ke atas. Nah, untuk hasilnya yaitu SGBOS RMS menghasilkan 401,56 dan untuk SGBOS MAP 168,54%. Sekian dari kelompok kami. Belum, untuk kendala dari kelompok kami sendiri. Nah, untuk model masih belum mampu merepresentasikan variasi relatif penjualan secara baik dikarenakan untuk RMSE dan SMAP-nya tuh masih tinggi, jadi kita mungkin akan melakukan hyperparameter tuning untuk model SGBOS, melakukan feature engineering lanjutan, rolling mean dan lain-lain. Lalu ketiga, tambahkan variabel musiman seperti hari, dalam minggu atau bulan. Dan untuk penggunaan SariMax sendiri, karena variabel eksogen yang kami gunakan yaitu diskon tidak terlalu berpengaruh dalam penjualan, kami masih berpikir untuk tetap menggunakan variabel eksogen atau tidak perlu menggunakan variabel eksogen, yaitu hanya menggunakan Sarima saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.